Shalom, selamat bertemu kembali dalam renungan kita di hari Rabu tanggal 13 Maret 2024. Mari Bapak Ibu, kita sediakan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu terkasih, firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini diambil dari kitab Injil Lukas pasal 22 ayat 35. Lalu ia berkata kepada mereka, "Ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa?" Saudara jemaat Tuhan, yakin akan pemeliharaan Tuhan. Pasca Perang Dunia Kedua terjadi ledakan sejumlah penduduk dunia yang kemudian dikenal dengan sebagai generasi baby boomers, yaitu generasi yang lahir antara tahun 1946 sampai dengan tahun 1964. Perang itu tidak hanya menyebabkan ledakan penduduk, tapi juga meluluh lantakkan produksi pertanian di Eropa dan Asia pada tahun 1939 sampai 1945. Dari sanalah kemudian lahir gerakan revolusi hijau yang mengubah sistem produksi pangan dunia. Di satu sisi terjadi ledakan penduduk, di sisi yang lain terjadi revolusi pangan. Artinya sekalipun penduduknya banyak, ketersediaan pangan tercukupi. Kondisi ini secara teologis dimaknai sebagai bentuk pemeliharaan Tuhan. Tuhan memelihara dan menyediakan segala sesuatunya. Providentia Dei. Salah satu bentuk ungkapan atas pemeliharaan Tuhan tercermin juga dalam doa Bapa kami sebagaimana tertulis dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13. "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Doa yang kita ucapkan sebagai doa harian umat Kristiani di seluruh dunia, doa memohon pemeliharaan Tuhan atas hidup kita sehari-hari. Doa memohon kecukupan atas kebutuhan kita. Melalui doa tersebut Tuhan Yesus mengajak kita untuk hidup secukupnya, cermat dan tidak berlebihan. Belajar hidup berdasarkan kebutuhan atau needs, bukan berdasarkan keinginan atau wants. Contohnya, untuk bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain, kita memerlukan alat transportasi, baik kendaraan pribadi seperti sepeda motor, mobil, dan lain-lain, maupun transportasi publik yaitu bus, kereta api, taksi, ojek, dan lain-lain. Sebenarnya kita sudah bisa mencapai tempat yang kita tuju dengan fasilitas yang ada. Namun tak dapat disangkal, ada juga orang yang memerlukan Ferrari atau Lamborghini sebagai alat transportasinya. Itulah keinginan yang tak terbatas dari orang-orang yang dengan kekayaannya memiliki keinginan untuk tetap tampil prima serta dinilai mewah dengan status sosialnya. Sesungguhnya Tuhan sudah memelihara dan menyediakan segala sesuatu bagi kita untuk semua. Renungan harian kita ini mengingatkan bahwa Tuhan tidak pernah lalai untuk memelihara hidup orang yang diutusnya. Tuhan mengingatkan para murid-Nya dengan berkata, lalu ia berkata kepada mereka, "Ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa?" Perkataan ini mengingatkan orang beriman agar percaya dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ingatlah akan perkataan Yesus, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kau pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu juga jauh melebihi burung-burung itu? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Matius 6 ayat 22, ayat 25,
26 dan ayat 33. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di surga atas segala berkat Tuhan dan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami. Engkau sungguh baik Tuhan, telah menyediakan apa yang perlu dalam kehidupan kami. Namun ajarlah kami Tuhan mensyukuri nikmat apa yang ada. Karena hati yang diliputi rasa syukurlah yang dapat menikmati setiap berkat Tuhan. Jauhkanlah dari kami roh ketamakan dan kehausan yang berlebihan, sehingga kami Tuhan mendewakan harta. Namun Engkaulah jaminan hidup kami, daripadamulah masa depan kami. Kiranya Engkau memberkati setiap pekerjaan kami, dan Engkau sediakan bekal hidup kami untuk melanjutkan hidup yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami. Berkati pekerjaan kami dimanapun pada hari ini, dan Tuhan setia bersama dengan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas kita hari ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Horas.